Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo seksi 1.2. Saat ini kami sudah berada di sekitar SDA 30, di sekitar Simpang Susun Prambanan, atau lebih tepatnya di sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan. Di kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari SDA 31 Desa Dompiongan ke arah barat sampai dengan SDA 35 di Desa Kokosan, perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Di video kita kemarin tanpa kita sadari kameranya ngezoom ya teman-teman, sehingga getarannya sangat terasa sekali ya. Semoga saja hari ini tidak ada hambatan. Kita akan melihat lagi perkembangan dari STA 30 Desa Dompiongan di sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan melihat perkembangannya ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini nampak saat ini sedang dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider untuk sebuah struktur jembatan di sekitar STA 31 plus 400 di Desa Dompiongan ya teman-teman, di struktur jembatan Kaliworo. Kita akan lihat sudah sejauh apa. Kemarin sudah kita tunggu saat hari pertama, ternyata belum kunjung diangkat, dan kami memutuskan untuk meninggalkan lokasi karena harus berangkat kerja ya teman-teman. Semoga saja nanti kita bisa melihat progresnya. Nanti kita kembali dari menyusuri untuk melihat perkembangan ataupun pemasangan balok gider kalau dilanjutkan lagi. Semoga saja dilanjutkan dan kita bisa melihat progresnya ya teman-teman. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini, karena satu subscribe dari panjenengan sedo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita akan mulai berjalan ke arah barat untuk melihat perkembangan tol Jogja Solo dari SDA 30 sampai dengan SDA 35 perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Kita akan melihat beberapa struktur jembatan maupun progres pengerjaan parapet serta cor rigid yang sedang dilakukan di ruas ini. Kita mulai akan berjalan dari SDA 31 di Dompiongan, di sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan. Terlihat di depan kita ini adalah balok-balok gider yang saat ini sedang dilakukan proses pengangkatan maupun pemasangan untuk struktur terowongan yang ada di Desa Dompiongan, yaitu Kaliworo ya teman-teman. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan maupun pengangkatannya. Ini cukup panjang bentangnya, 45 meter ya teman-teman. Dilakukan proses pelangsiran sebelum dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider ini. Ini dikerahkan 4 buah alat berat jenis crane yang dipergunakan untuk mengangkat serta memasang balok-balok gider. 2 buah untuk melangsir serta 2 buah untuk melakukan proses pemasangan pada struktur jembatannya. Juga dikerahkan 2 buah truk trailer yang berfungsi untuk mendekatkan ataupun melangsir ya teman-teman. Kita langsung saja berjalan terus ke arah barat, menyusuri dari tol Jogja Solo seksi 1.2 dari Simpang Susun Prambanan. Insya Allah nanti kita akan menyusuri apabila medannya memungkinkan, karena memang beberapa hari ini di wilayah Klaten maupun Yogyakarta ini terus diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lumayan tinggi. Nampaknya ini para pekerja yang nantinya akan melakukan proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider ini sudah mulai standby bersiap untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Dan ini terlihat alat berat yang saat ini bertugas untuk mengangkat balok gider. Ini sudah selesai dilakukan proses
pengangkatan maupun pemasangan balok gider untuk satu bentang ya teman-teman, yaitu bentang sebelah barat, bentang pendekat pada struktur jembatan yang ada di Kaliworo. Namun ini memang walaupun bentang pendekat, namun bentangnya cukup panjang ya teman-teman, 45 meter, 3 buah bentang masing-masing 45 meter semua nampaknya. Dan saat ini kita sudah melintas di sekitar STA 36+500 Desa Ndombiongan. Ini adalah jalan Pasar Deli yang saat ini dialihkan karena ada pekerjaan struktur terowongan. Nah, kita naik dulu ya teman-teman, naik dulu. Nah, ini masih berupa material tanah uruk, kita harus hati-hati karena licin sekali ya teman-teman, licin sekali dan lengket. Kita konsentrasi dulu untuk melewati di jalur ini. Terlihat ini di sekitar STA 31+600 ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Namun untuk jalur yang mengarah ke Jogja seperti yang kita lewati di depan ini masih berupa material tanah uruk yang saat ini mulai terus dipadatkan dan sudah akan dilakukan proses selanjutnya. Namun ini tuh licin sekali ya teman-teman, masih basah, lembek sekali. Nah, ini motor saya sampai ngeliyer-ngeliyer ini. Dan terlihat di jalur yang sebelah kanan ataupun jalur sebelah yang mengarah ke arah Solo ini sudah mulai dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, beberapa lokasi jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah juga dimulai dari proses selanjutnya. Nah, ini seperti di depan kita ini, sebelah kiri ini sudah mulai dilakukan proses pengecoran dasar. Nah, proses pengecoran dasar ya teman-teman. Nah, kalau sudah memasuki minimal di agregat ini, meskipun hujan ini sudah lumayan keras ya teman-teman, kita tidak ngelier-ngelier. Tapi kalau masih berupa material tanah uruk dan kebetulan ada cekungan, wala ini yang harus hati-hati seperti yang di depan kita ini. Wah, ini harus hati-hati, harus hati-hati betul. Ini sudah dilakukan proses penghamparan agregat ya teman-teman. Nah, karena di depan itu masih ada sebuah titik lokasi yang masih dalam proses pengurukan karena memang kemarin pembebasan lahannya ini agak sedikit terlambat. Masih ada persoalan sehingga saat ini menyusul, sehingga di sini masih berupa material tanah uruk dan ini lumayan licin lagi nih ya teman-teman. Nah, kita sampai ngelier-ngelier ini rodanya, harus konsentrasi full menjaga keseimbangan. Kalau tidak kita off-road bisa terpleset inilah di sini ya teman-teman. Saat ini sudah mulai dilakukan proses pengurukan, menyusul proses pengurukan gencar sekali nampaknya. Nah, kemarin ini proses pembebasan lahannya agak sedikit terlambat dibandingkan yang lainnya. Nah, selepas itu saat ini proses pengerjaan badan jalan ini relatif sudah kencang ya teman-teman. Nah, dari Simpang Susun Prambanan di sekitar STA 32 ini, nah ini sudah mulai terlihat dilakukan proses pengecoran rigid dan saat ini sedang dipersiapkan untuk memberikan cairan aspal pada rekahan-rekahan yang dibuat pada badan jalan sebagai mengakomodasi dari penyusutan maupun pemuan karena perbedaan suhu di malam hari maupun di siang hari ya teman-teman, agar permukaan badan jalan yang berupa cor rigid ini tidak retak ketika terjadi penyusutan maupun pemuan tersebut. Nah, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan penuangan cairan aspal. Nah, kita terus berjalan di sekitar STA 32 Desa Joho ya teman-teman. Nah, saat ini sudah mulai dipersiapkan dari pengerjaan parapet. Nampak di kanan kiri ini sudah dipersiapkan besi-besi tulangan yang nantinya akan menjadi parapet ataupun pembatas tengah badan jalan. Nah, karena terlihat ini sudah mulai dilakukan proses pengecoran, mempersiapkan untuk nantinya sebagai pijakan dari besi-besi tulangan ini. Nah, di sebelah kiri ini juga terlihat bahwa terus dikerjakan dari proses pengurukan bahu jalan agar nantinya bisa segera dipasang dari guardrail maupun
saluran drainase minor ya teman-teman. Precast-precastnya ini bisa dipasang setelah dilakukan proses pengurukan dan pemadatan pada bahu jalan. Nah, dimulai dari STA 32 ini, saat ini terlihat di sisi sebelah kanan ini sudah mulai terlihat bentuk dari parapetnya ya teman-teman, sudah mulai dicor. Nah, kita sampai di STA 32 plus 800-an ya teman-teman. Nah, ini adalah proses lanjutan berupa cor dasar untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Ini sudah dimulai. Ini agak terlambat di sekitar lokasi ini karena kemarin dipergunakan sebagai tempat untuk menumpuk serta menyambung balok-balok feeder yang ada di STA 33 yang ada di depan kita ini, di perbatasan antara desa Joho, Kecamatan Prambanan dengan desa Nangsri di Kecamatan Manis Renggo. Ini masih dikerjakan dan di sini sudah selesai dilakukan dari proses pemasangan maupun pengangkatan balok-balok feedernya. Nah, ini sebanyak 24 balok feeder yang dipasang di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nah, bentangnya sekitar 40 meter. Ini lebih pendek daripada yang ada di Kaliworo tadi. Namun sudah selesai dan nampaknya ini proses pengerjaannya juga belum ada titik terlihat tanda-tanda proses pengerjaan lantai jembatannya ya teman-teman. Nampaknya masih berkonsentrasi untuk menyelesaikan yang ada di STA 31 tadi. Nah, ini badan jalan ini sudah mulai dicor dasar, menyambungkan badan jalan yang ada di sisi sebelah timur yang sudah selesai dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, ini cepat sekali ngebut ya teman-teman. Di ruas ini juga terlihat ngebut karena memang ruas ini nantinya insya Allah bisa teman-teman nikmati ketika liburan ataupun mudik lebaran nanti ya teman-teman. Mudik lebaran itu kemungkinan nanti di bulan April kalau nggak salah ya teman-teman, kalau nggak salah ingat. Kita turun dulu. Nah, kita akan coba melihat dari sisi sebelah bawah karena memang jembatannya ini belum bisa kita lewati. Nah, karena lantai jembatannya belum mulai dikerjakan. Nah, ini dua buah bentang girder sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan. Nah, ini sekitar lokasi ini ya teman-teman. Ini kemarin cukup cepat sekali progresnya. Saya aja sampai kaget. Padahal kemarin itu 10 hari yang lalu belum ada girder, tahu-tahu sudah dilakukan proses pengangkatan. Dan alhamdulillah progresnya bisa kita lihat ya teman-teman, walaupun tinggal menyisakan 6 buah balok feeder. Dan di sisi sebelah barat dari abutmen nampaknya saat ini sudah mulai akan dilanjutkan dari proses pengurukan badan jalan, menyambungkan badan jalan di sisi sebelah barat di STA 33 untuk menyambung dengan struktur jembatan ataupun abutmennya ya teman-teman. Nah, itu. Nah, ini nampaknya sudah mulai dikerjakan proses pengurukannya. Di sekitar STA 33 ini desa Nangsri ini terlihat sudah mulai dilakukan proses pengecoran rigid. Namun terlihat bahwa progresnya ini belum ada perkembangan karena baru satu lajur untuk masing-masing jalur ya teman-teman, sama seperti waktu kita kemarin melihat di sekitar lokasi ini. Tapi kemarin videonya agak goyang-goyang karena kami tidak menyadari kalau kamera dalam posisi nge-zoom ya teman-teman. Nah, mohon maaf karena juga masih sedikit manual. Memasuki sekitar STA 33 yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid ini, juga terlihat di sisi kanan sudah selesai dilakukan proses pengecoran parapet ataupun corporate barrier. Saat ini yang sedang dikerjakan adalah proses pengurukan bahu jalan. Sisi kanan kiri tadi terlihat alat berat juga terus memadatkan material-material penguruk yang sudah disiapkan agar permukaannya ini rata dengan badan jalan yang sudah dicor rigid ini ya teman-teman. Nah, setelah proses pengurukan, perataan material tanah uruk ini selesai, nantinya sebisa mungkin bisa dikerjakan dari proses pemasangan precast sebagai saluran drainase minor ya teman-teman, karena memang di
saat ini curah hujan cukup tinggi. Apabila tidak diberikan saluran drainase minor ini, limpahan air hujan ini tidak akan terkendali sehingga bisa merusak ataupun membuat erosi pada tebing-tebing badan jalan tol Jogja Solo. Nah, ini kita sudah memasuki terowongan yang ada di Desa Kebon Dalem Lor ataupun di sekitar STA 34 ya teman-teman. STA 34 Desa Kebon Dalem Lor. Nah, ini terlihat masih berupa agregat subwis, sedikit sekali ya teman-teman, sedikit sekali, hanya beberapa meter. Setelah itu proses pengecoran rigid sudah selesai dikerjakan, dan terlihat di sebelah kiri ini material tanah uruk sudah mulai dipersiapkan, ditumpuk di pinggir untuk menjadi material tanah uruk yang meratakan bahu jalan, sama seperti di STA 33 tadi, agar bisa segera dilakukan proses pemasangan precast untuk saluran drainase minor. Dan saat ini sudah mulai dikerjakan ya teman-teman, itu saluran drainase minornya. Itu sudah mulai ditata, precastnya sudah mulai disambung-sambung ya teman-teman, sudah membentuk saluran drainase minor. Serta di sisi tengah ataupun di sisi kanan kita terlihat parapet ini sudah sempurna, selesai sempurna, baik jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Proses pengerjaan yang saat ini terus dikerjakan terlihat adalah proses pengerjaan saluran drainase minor maupun saluran drainase utama yang ada di sisi kanan kiri badan jalan ini ya teman-teman. Nah, saluran drainase minor ini nantinya akan disambungkan menuju saluran drainase utama yang ada di kanan kiri badan jalan tol. Nah, saat ini di sekitar lokasi ini juga terus dikerjakan saluran drainase tersebut menggunakan sistem pondasi batu kali ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berjalan di sekitar STA 36 plus 700-an. Ini terlihat proses pengerjaan parapet sedang dilakukan dari proses pengecoran menggunakan cetakan ataupun casting ya teman-teman, tidak menggunakan alat berat power carver, menggunakan cetakan atau casting. Kalau kami lihat sih progresnya juga sama cepatnya ya teman-teman, sama rapinya, karena nanti akan di finishing lagi, diperhalus lagi ya teman-teman. Nah, ini mendekati sekitar STA 35, kita sudah berada di sekitar Desa Taskombang ini ya teman-teman, Desa Taskombang di sekitar STA 34 plus 600-an. Nah, ini sedang bekerja nampaknya, terus meratakan, merapikan bahu jalan sisi luar yang sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan precast. Nah, di tengah ini terlihat sudah mulai dipersiapkan dasar dari pemasangan parapet ya teman-teman, dicor terlebih dahulu. Nah, sedangkan saluran P ini sudah selesai dan menyambung ke arah barat ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, yang merupakan batas terakhir dari pengerjaan tol Jogja Solo di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sudah terlihat menyambung dari sini ya teman-teman. Nah, semoga saja progresnya lancar sehingga nanti teman-teman bisa menikmati tol Jogja Solo ini di mudik Lebaran nanti sampai dengan Purwomartani ya teman-teman. Nah, di sini di sekitar perbatasan ini saat ini sudah dipersiapkan dari proses pengecoran dasar, karena kemarin di sekitar lokasi ini belum dicor dasar ya teman-teman. Kami lihat ini alat berat jenis rigid pavement weakennya juga masih menunggu. Nah, ini selesai karena terlihat menganggur ya teman-teman, lagi bersantai-santai ini alat berat jenis rigid pavement weakennya, karena beberapa titik lokasi yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, di depan itu adalah ruas tol Jogja Solo yang sudah memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 35 plus 600 Desa Kokosan, sedangkan di depan itu adalah Desa Tamanan di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar STA 35 plus 600 di sekitar Desa Kokosan yang berbatasan dengan
daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini nampak saat ini sudah mulai terlihat progres yang terus dikerjakan. Saat ini sudah terlihat menyambung progres pengerjaan badan jalan yang ada di dua provinsi ini ya teman-teman, yaitu Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, sedangkan Provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang ada di sebelah barat sana. Saat ini sudah mulai tersambung proses pengurukan badan jalan yang ada di Provinsi daerah istimewa Yogyakarta sudah mulai terlihat dikerjakan. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo yang bisa kita lihat dari STA 30 Desa Dombyongan di sebelah barat Simpang Susun Prambanan sampai dengan Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini. Banyak progres yang sudah terlihat dikerjakan. Jembatan, satu-satunya jembatan yang belum tersambung di ruas ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan serta pengangkatan balok gider. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.